Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sharing-sharing lagi nih persiapan mobil sebelum dipakai liburan panjang. Karena tahun ini, Natal 2025, Tahun Baru 2026 itu banyak cuti bersama. Dan ditambah momen mudik lebaran itu juga tidak jauh. Hanya selang 1 bulan setelah Tahun Baru. Jadi Tahun Baru 2026, terus lebarannya di bulan Maret 2026. So, pastikan semua kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan sehat karena liburan panjang identik dengan macet, stop and go, dan kondisi jalanan yang lebih jauh berbeda dibanding kondisi yang biasanya kita pakai hanya untuk ke kantor saja. Langsung aja, gue bagi jadi 5 topik besar. Pertama ada kaki-kaki, kedua mesin dan transmisi, ketiga kelistrikan, keempat ada wiper, AC, dan hiburan, dan kelima ada dokumen dan peralatan pendukung. Pertama, kenapa fokus gue ada di kaki-kaki? Karena bagian ini yang langsung bersinggungan dengan jalanan dan menjadi penopang beban kendaraan. Kalau kaki-kaki bermasalah, perjalanan bisa berbahaya. Apa aja yang perlu dicek? Bagian kaki-kaki yang perlu dicek adalah terutama apabila ada bunyi-bunyi dari bagian suspensi depan dan suspensi belakang. Coba dicek shock breakernya depan belakang, tie rodnya, long tie rod, ball joint, link stabilizer kanan kiri, dan rack steeringnya. Kalau udah bunyi-bunyi sebaiknya diganti. Untuk rack steering sendiri itu masih ada bengkel yang menawarkan untuk diservis atau direkondisi. Cek juga rem depan dan belakang. Kalau kampas rem sudah tipis sebaiknya diganti karena kita nggak pernah tahu medan turunan curam atau tanjakan terjal apa yang ada di depan. Tuas rem tangan juga harus dicek. Pastikan bahwa tuas rem tangan nggak perlu terlalu maksa banget untuk ditarik. Jadi cukup ditarik beberapa kali sudah langsung mengunci ban mobilnya. Perhatikan juga kondisi minyak remnya. Cek bagian ban juga dan tekanan angin. Ban yang ketebalannya kurang dari 3 mm sebaiknya diganti baru. Begitu pula dengan ban yang usia pakainya sudah lebih dari 5 tahun. Perhatikan juga tekanan angin. Biasanya ada stiker rekomendasi tekanan angin kondisi normal dan kondisi saat membawa beban lebih banyak. Nah, ini nanti teman-teman tinggal pilih aja ketika dipakai untuk liburan atau jalan jauh atau mudik, itu kondisinya masih dalam batas toleransi kondisi normal atau sudah masuk dalam kondisi membawa beban yang lebih banyak. Biasanya stiker rekomendasinya ada di sisi dalam pintu pengemudi, dekat pilar. Cek juga kondisi ban cadangan karena biasanya tekanan udaranya sudah menyusut. Cek bagian bawah kendaraan juga, terutama sasis, pastikan tidak ada kerusakan, tidak ada yang patah, tidak ada yang retak-retak, dan tidak ada yang berkarat. Lalu setelah selesai, untuk bagian kaki-kaki jangan lupa di-spuring ulang dan di-balancing ulang. Kedua, mesin. Cek oli mesin, filter mesin, busi, dan koil. Ganti bila kondisinya sudah kurang baik. Radiator, cek juga apakah ada kebocoran atau tidak, apakah dalam kisi-kisinya penuh sampah atau kotoran-kotoran yang menyumbat atau tidak, dan air reservoirnya juga perlu dicek. Radiator sebaiknya dikuras bila kondisinya sudah kurang baik. Selain itu, ada yang parts yang bergerak juga yaitu fan belts-nya. Cek juga fan belts-nya apakah sudah getas atau belum. Lalu untuk bagian transmisi, bila manual silahkan cek kondisi koplingnya. Bila matic, silahkan cek kondisi oli maticnya dan filter maticnya. Ganti oli matic dan filter maticnya bila diperlukan. Ketiga, kelistrikan. Cek kondisi lampu depan, lampu dekat, lampu jauh, lampu senja, lampu rem belakang, lampu sein, lampu kabut, lampu kabin, lampu indikator dashboard, hingga lampu plat nomor belakang. Cek juga box sikringnya dan pastikan ada sikring cadangannya. Dan pastikan juga tidak ada sikring yang putus. Setelah itu coba dicek, pastikan di bagian dashboard tidak ada lampu cek engine yang menyala. Lalu yang jarang orang cek adalah cek klaksonnya. Bukan sekedar bunyi aja, coba dicek itu bunyinya normal atau bunyinya cenderung fals. Biasanya itu kalau klaksonnya ada 2, nah kalau bunyinya fals itu karena nyalanya cuma 1 aja atau cuma nyala sebelah. Lalu cek kondisi aki dan baterai health-nya. Aki yang lebih dari 3 tahun sebaiknya diganti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau lagi macet, mobil mati, serius itu ngedorong mobil nggak enak banget. Terus cek alarm dan baterai remote alarmnya, terutama pada mobil yang menggunakan fitur start stop engine. Ya nggak lucu aja kan kalau pas mau masuk mobil atau pas mau starter mobil tapi kuncinya tidak terdeteksi oleh sistem immobilizernya. Keempat, wiper, AC, dan hiburan. Cek wiper depan dan wiper belakang bila ada. Ganti bila karet-karetnya sudah getas. Pakai merek sesuai bawaan standar atau merek
yang sudah terbukti baik di pasaran. Cek juga air wipernya isi dengan cairan khusus wiper, karena biasanya cairan khusus wiper itu mengandung sabun yang bisa membuat permukaan kaca itu lebih licin sehingga air dan kotoran bisa turun lebih cepat. Dan kotoran atau debu-debu tidak mudah menempel di kaca. Untuk AC, paling mudah cek filter AC, ganti bila sudah kotor, lalu lanjut cek freon, oli kompresor AC, dan evaporator. Untuk fitur hiburan, karena setiap mobil beda-beda, yang paling utama sih biasanya tip ya, pastikan kondisi audio videonya Anda berfungsi normal. Speaker-speaker, tipnya juga fungsi normal, CD DVD-nya bisa baca, atau USB-nya bisa bekerja dengan baik. Pastikan juga mobil dalam keadaan bersih, nyaman, enggak berantakan, bebas sampah, dan tidak berbau, baik di luar maupun di dalam kabin. Kelima, dokumen dan pendukung. Yang pertama harus dicek tuh cek STNK-nya, cek masa pajak kendaraannya, cek masa berlaku plat nomornya. Segera bayar pajak dan urus plat nomornya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan saat berlibur. Cek juga bagian P3K-nya, cek obat-obatannya karena biasanya jarang dipakai, jadi dikhawatirkan sudah kadaluarsa. Kalau kadaluarsa sebaiknya diganti, dan sebisa mungkin P3K itu bukan cuman peralatan obat-obatan untuk luka, tapi juga untuk penyakit ringan seperti batuk, flu, dan lain sebagainya. Cek alat pemadam kebakaran, cek dongkrak dan peralatannya, lalu tambahkan kabel jumper aki dan tali seling baja untuk derek. Karena kita nggak pernah tahu situasi dan kondisi di depan kayak gimana. Untuk teman-teman yang pakai polis asuransi, pastikan polis asuransi Anda sudah dibayar, masih berlaku bila Anda memakai jasa asuransi. Dan pastikan juga BPJS Kesehatan Anda sekeluarga aktif dan sudah dibayar. Ya kan, jadi kalau kenapa-napa misalnya sakit harus masuk UGD atau IGD, ya minimal bisa di-cover lah oleh asuransi atau oleh BPJS. Oke guys, segitu aja sharing-sharing dari gue. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, lonceng, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.